Kita kembali di Generasi Mecin, penguatan fondasi pendidikan di Indonesia dengan periode terbarunya Pak Jokowi yang memasukkan nama seorang Nadiem di dalam kementerian sebagai menteri ya. Dan beberapa waktu yang lalu juga ada pertemuan dengan beberapa organisasi ya dan juga beberapa tokoh. Salah satunya ada Pak Abduh juga yang ikut dalam pertemuan ya Pak Abduh. Di situ apa sih topik bahasannya Pak di pertemuan dengan Mas Menteri yang baru ini? Ya, seperti yang beliau bilang bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahan ini dia akan lebih banyak belajar dan mendengar, dan dalam pertemuan dengan kami itu juga beliau juga mendengar dan bertanya tentang beberapa hal yang dalam pikiran beliau barangkali perlu klarifikasi. Saya mengemukakan pertama bahwa perlu ada perubahan-perubahan yang fundamental. Saya pertama menekankan agar ujian nasional harus dihapuskan. Ujian nasional dihapuskan dari tingkat sekolah dasar berarti? Ya, semua. Jadi terus dia langsung memotong. Kenapa begitu? Saya bilang tidak ada gunanya itu. Jadi dari awal saya bilang dari tahun 2003 sudah memprotes UN itu sampai ke Mahkamah Agung ya, dan kami berperkara itu menang. Dan UN itu bukan saja tidak efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan, tetapi juga menimbulkan dampak buruk karena menyisipkan nilai-nilai koruptif, ketidakjujuran di dalam penyelenggaraannya, sehingga perlu ditinjau ulang. Saya tekankan diatur ulang. Jadi bagaimana katanya? Ya, saya bilang kembalikan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57, 58 bahwa ada dua model evaluasi. Satu evaluasi terhadap hasil belajar murid yang dilakukan oleh guru dan berimplikasi pada pengulangan atau ketidaklulusan. Yang kedua adalah evaluasi dalam rangka asesmen pengendalian mutu pendidikan untuk pemetaan. Nah, yang ini yang bersifat nasional. Yang bersifat nasional ini tidak perlu setiap tahun. Kemudian yang kedua, saya mengemukakan tentang penertiban atau pengkajian kembali tentang implementasi sistem zonasi, karena menurut saya penting begitu ya. Apa nih sistem zonasi? Nah, beliau mengatakan itu apanya yang kurang menurut Bapak? Menurut saya pertama, sebuah kebijakan yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak itu harusnya jangan drastis begitu. Artinya langsung full berdasarkan zonasi sehingga menimbulkan ribut-ribut kan. Yang kedua, tujuan akhir dari zonasi itu sebetulnya bukan pada penerimaan mahasiswa murid baru, tapi adalah pemerataan mutu pendidikan. Nah, sekarang yang diperlukan itu adalah akselerasi pemenuhan faktor-faktor penentu mutu di satu sekolah itu. Misalnya infrastruktur, terus guru berkualitas. Nah, itu harus segera diatur, didistribusikan. Di sini setuju UN dihapuskan? Kenapa? Karena UN itu bukan cuma bikin stres murid Pak, bikin stres orang tua juga kan Pak. Saya ingat ibu saya puasa sebulan Pak pas saya mau UN. Jadi ujian nasional itu memang melanggar regulasi, melanggar daripada tujuan diperuntukannya sebuah ujian. Coba guru yang mengajar, tapi pada saat terakhir bukan guru yang mengajar itu yang memberikan soal-soal ujian akhir kepada peserta didiknya. Betul. Sehingga anak-anak ini kan jadi dukun, menebak-nebak. Gimana caranya ini? Waktu itu bimbingan belajar jadi banyak. Sekolah justru sudah tidak penting lagi. Yang lebih penting bimbingan belajar. Jadi proses sekolah itu sudah tidak penting. Orang lebih bertumpu kepada persoalan bimbingan belajar yang memberikan solusi dari jawaban soal-soal ujian nasional tadi. Saya punya analisa sendiri Pak, bahkan kalau selama bisnis bimbel itu masih banyak, itu berarti kualitas pendidikan masih dipertanyakan sebenarnya. Kenapa siswa-siswa harus tetap ikut bimbel padahal sekolah sendiri udah sampai sore gitu. Kasihan sekali sebenarnya. Betul. Oleh karena itu orang lebih banyak menjadi mentor atau instruktur di bimbel daripada semangat menjadi guru. Karena bayaran
pengajar di bimbel 2 kali lipat daripada gaji guru. Benar. Setahu saya di luar negeri nggak ada Pak. Setahu saya Justin Bieber nggak primagama Pak dulu Pak. Betul. Bagaimana sih Bu sebagai praktisi melihat sistem pendidikan di ya kita nggak usah ngomongin skala Indonesia, mungkin di Jakarta mungkin Ibu. Gimana Bu? Apapun nanti kebijakan yang akan beliau buat, yang pertama kita harus kembali kepada fondasi pendidikan dahulu. Bahwa ketika membuat kebijakan, karena kami adalah orang yang dipraktisi, maka kami akan berpikir tentang fondasi kebijakan pendidikan diarahkan kemana. Yang pertama adalah harus melihat aspek historisnya. Ada kurikulum KBK, ada KTSP, ada kurikulum 2013. Dan kalaupun toh membuat kebijakan baru, mesti akan melihat pada kurikulum-kurikulum sebelumnya yang memang sudah dievaluasi, ada kurang lebihnya tentunya. Yang pertama, yang kedua aspek filosofis bahwa pendidikan, saya pikir tujuannya memang mengoptimalkan kemampuan manusia untuk menjadi lebih baik, bukan menjadi robot-robot, bukan menjadi memanusiakan manusia, memartabatkan manusia. Jadi endingnya tujuan pendidikan adalah untuk memartabatkan manusia. Saya ingat moto UNJ itu mencerdaskan dan memartabatkan bangsa. Jadi kami di UNJ proses pendidikan upaya mencerdaskan, yang endingnya goalnya adalah memartabatkan bangsa. Jadi tujuan pendidikan aspek kemartabatan bangsa, manusia kan manusia. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek sosial budaya. Apapun kebijakan nanti, bahwa budaya dan sosial di Indonesia adalah masyarakat dengan wilayah yang sangat luas, yang sangat bervariatif kondisinya, dan budayanya berbeda-beda. Ini menjadi salah satu bagian yang memang ketika membuat perbaikan kurikulum harus dipertimbangkan. Kemudian aspek psikologis, bahwa bagaimana perkembangan manusia, bahwa manusia berkembang dari atau pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi berbeda. Dan yang relevan dengan 4.0 ini adalah bahwa landasan atau fondasi pendidikan itu aspek ilmiah dan teknologi. Ini harus kita kritisi bersama, bahwa teknologi yang akan dijadikan kembangkan adalah sebagai tools yang tadi disampaikan, bahwa tujuannya adalah untuk memartabatkan manusia. Dan kita lihat bahwa infrastruktur teknologi di seluruh Indonesia, bahkan di Jakarta sendiri, adalah masih belum mendukung penuh untuk pendidikan dengan akses digital. Jadi ketika berbicara revolusi industri 4.0 itu sebenarnya baru kita mengenal kulitnya saja, bahwa ada masa di mana teknologi digital menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu fungsi daripada fondasi pendidikan ini adalah menjadi ruh dalam penentuan kebijakan yang kami ini nanti akan melaksanakannya. Yeah. Misalnya saja kurikulum 2013. Pelaksanaan kurikulum ini pun di sebagian masyarakat masih menggunakan KTSP. Ketika implementasi kurikulum ini pun masih menata kembali tentang bagaimana kesiapan guru, bagaimana media dan sebagainya. Jadi bagi kami yang ada di praktisi dalam dunia pendidikan, berpikir bahwa kebijakannya supaya komprehensif, mempertimbangkan banyak hal yang tadi, tidak hanya aspek teknologi digital yang menjadi fokusnya, tetapi PR-nya banyak. Oleh karena itu secara holistik, integratif harus dipertimbangkan. Oke, siap. Kita juga masih memang menunggu kebijakan seperti apa teknologi digital 4.0 dalam dunia pendidikan ya Bu. Mungkin memang akan memudahkan kita dalam akses soal pendidikan. Cuman satu-satunya nyebelin dari digital 4.0 mungkin adalah untuk mahasiswa sudah tidak bisa titip absen lagi ya. Habis ini kita bakal balik lagi di Generasi Mecin, jangan kemana-mana.